مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, yang dijamin duduknya di Masjid As-Salam oleh Allah Rabbuna wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita masih dikaruniai iman Islam, dikaruniai kesehatan, bisa melaksanakan fardu berjamaah subuh lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan khairiyah dari sabda Rasul Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, wa kanat sholatuhu wa masyu ilal masjid nafilat wa ida qa'ada mafralahu. Orang yang melangkahkan kakinya ke masjid untuk dia sholat fardu berjamaah, maka setiap langkahnya Allah jaminkan rahmat baginya yang dilipatkan, dan duduknya duduk yang mendapat ampunan dosa. Amin. Allahumma amin. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah menginginkan kita untuk mencontoh, meniru, meneladani beliau agar kita nanti mampu mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khatimah dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, kita lanjutkan tentang penyucian jiwa yang dikenal dalam kaidah dinul Islam sebagai tazkiyatun nafs, dan di mana penyucian jiwa ini sangat penting, mengingat Rasul Muhammad SAW sendiri diutus Allah juga untuk membersihkan diri dan jiwa kita semua. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah di ayat 151, kama arsalna fikum rasulun minkum yatlu alaikum ayatina wa yu'tikum wa yu'alikumul kitaba wal hikmata wa yu'alimukum malam takunu ta'lamun, yang memiliki arti sebagaimana kami telah mengutus di antara kalian seorang rasul dari kalangan kamu sendiri, yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, serta mengajarkan apa yang kamu belum ketahui. Maka tazkiyatun nafs, ilmu bab menyucikan jiwa ini adalah satu yang penting di dalam kaidah Islam, dalam agama kita. Karena Rasul diutus itu untuk kita dibantu Allah menyucikan jiwa kita. Apalagi di masa Rasul turun itu masa jahiliyahnya sangat luar biasa. Dan Allah juga berfirman lagi di surat Ali Imran, surat yang ketiga, di ayat 164.
Rabbuna wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran 164 ini tentang bagaimana kita diminta untuk mensucikan diri. Laqad manallahu 'alal mu'minina ma ba'sa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasulnya Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dengan hikmah atau sunnah, dan meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi inti daripada agama kita ini adalah mensucikan jiwa. Kenapa? Kita ini diciptakan Allah dengan dua ilham. Dan ini demi kesempurnaan ciptaan. Dalam surat 91, surat Asy-Syams, ayat 7 sampai dengan 10. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi kesempurnaan penciptaan jiwa ini, maka kami ilhamkan fujur dan takwa. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah mereka yang mengotori jiwa. Maka agama kita ini adalah agama di mana kita dimiliki tujuan untuk menyucikan jiwa. Sebab jiwa ini penghalang paling besar terhadap amal kebaikan. Jiwa ini menghalangi besar terhadap nafsu. Jiwa ini menghalangi terhadap kesibukan dan semuanya. Kalau kita perhatikan imam kita tadi, rakaat 1, beliau tadi membacakan rijalul tultihim tijaratin min dzikrillah, diambil dari surat An-Nur ayat 37. Maka dalam program mensucikan jiwa itu bagaikan seperti yang dibacakan imam kita tadi di rakaat 1 surat 24 ayat 37, bahwasanya kesibukan seseorang dalam pekerjaannya, sesibuk-sibuk apa dia dalam bisnisnya, dalam usahanya, dia tidak dilalaikan dalam mengingat Allah. Tetap melaksanakan sholatnya, tetap menunaikan zakatnya. Dan dia takut pada hari di mana hati ini berguncang. Wa qulubul absar. Kapan itu? Di yaumul qiyamah. Di saat kita semua diparkir di padang mahsyar, itu yang dikatakan adalah Allah di surat 2437 yang dibacakan imam kita di rakaat 1. Manakala manusia kita ini sudah mampu takut pada hari saat hati berguncang dan gak ada lagi pertolongan satupun. La dinullahu lidunillah. Tidak ada satupun naungan kecuali naungan Allah. Dan ini Allah berikan pada mereka-mereka yang pandai mensucikan jiwa. Dan diantaranya orang yang tersucikan jiwanya dalam hadis Bukhari nomor hadis 620. Kalau lihat dalam syarah Fathul Bari 660. Maka di sana Rasul mengatakan sabba'atu lil rajulun yudilullahu yauma yudiliha. Ada 7 golongan orang yang mereka disebut orang-orang yang pandai mensucikan jiwa. Golongan 7 ini diantaranya mereka yang nanti akan mendapat naungan di padang mahsyar. Sementara hari itu matahari itu cuma 1 jengkal. Nek dari arek Surabaya sakilan. Sejengkal. Jangankan sejengkal. Kita di dunia ini berjemurlah coba. Jam 12 ke atas ya, 15 menit ya. Bobios.
Gobios, kulit memerah. Nah ini besok cuma di sini. Makanya besok di padang mahsyar itu keringat ini mengucur dan menggenangi masing-masing yang parkir di padang mahsyar. Yang paling tinggi itu nanti mendekati mata ke pelipis ini, paling tinggi. Dan itu untuk orang-orang yang ingkar pada Allah. Sehingga mereka harus jinjit supaya tidak tenggelam keringatnya. Makanya saya kalau lihat wanita-wanita muslimah pakai hak tinggi, saya mikir apa mereka latihan di padang mahsyar itu ya. Kalau sekarang pakai hak tinggi. Ya. Rasul kan melarang wanita muslimah pakai hak tinggi. Ya. Karena itu jinjit. Karena nanti orang-orang kafir itu jinjit semua di padang mahsyar. Nah kalau sekarang wanita muslimah di dunia pakai high heels, saya jadi mikir, apa mereka ini mau latihan nanti di padang mahsyar ya, supaya nggak tenggelam dengan keringatnya gitu. Nah saudara-saudaraku, maka ada golongan manusia yang pandai mensucikan diri, dan ini dalam hadis Bukhari, ntar saya buka hadisnya, Bukhari 620 ya. Rabbuna wa ta'ala melalui Rasul tercinta Muhammad SAW, beliau bersabda, saya bacakan matan lengkapnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, sab'atu yudiluhum Allahu fil dilihi yaumal adila ila diluhu. Ada 7 golongan orang-orang yang pandai mensucikan dirinya, jiwanya, yang akan mendapat naungan di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Al-imamul adilu, imam yang adil. Ini diletakkan pertama oleh Allah. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Maka seorang pemimpin yang baik tidak memihak manapun, tapi berlaku adil dan sama. Tidak condong pada satu kelompok tertentu. Kalau niat PPKM ya PPKM gitu loh. Kenapa mau Natal sama tahun baru PPKM dibatalkan? Nanti dipindahkan ke bulan Maret sama April. Itu Ramadan ya, ambil Idul Fitri. Ini siaran langsung. Bagus, biar didengar semuanya. Kenapa? Kenapa kok diletakkan di Ramadan sama Idul Fitri? Ada apa pemimpin ini dengan Islam? Jadi itu pertanyaan. Nanti kalau dari PPKM masjidnya suruh lockdown, tutupkan masjidnya. Enak, jauh dari Allah. Maka adab akan cepat hadir. Tutup pengajiannya. Ya. Bagus itu. Berpikir kita ini mestinya. Kenapa PPKM Natal dan Tahun Baru nggak jadi? Digeser nanti bulan Maret sama April. Buka kalender. Apa itu? Ramadan dan Syawal. Supaya lemah, tutupan masjidnya. Supaya bisa diporak-porandakan, tutup kajiannya. Tidak boleh kerumunan. Ya. Kongkon Zoom ya. Google tambah sugih. Ya. Zoom. Zoom itu beda loh girohnya dengan kita ketemu gini. Beda Pak. Saya kalau Zoom itu aku yang ngomong karo laptop. Kalau udah ngomong sama HP. Enggak, dari saya sendiri pun juga nggak enak menyampaikannya. Enggak bisa bertemu begini. Nah besok, nah ini padahal ini hadis lagi nih. Waman fil majlis fadakulu minasafatin biqoluhu. Apabila orang yang bermajelis ini mereka masing-masing bisa memberikan syafaat satu dengan yang lain. Jadi besok di padang mahsyar, kalau misalnya sudah masuk surga, satu temannya, Mas, aku kok gak dijak, kok gak boleh masuk. Terus dia ngomong, ya Allah teman saya gak masuk. Siapa itu? Fulan. Kenal kamu? Kenal. Itu tiap hari ngaji di Asalam. Masa iya? Oh ya sudah aja. Loh. Makanya kalau ngaji itu jangan di luar. Besok kalau minta tolong Ustadz, saya ngaji. Sampai di mana? Asalam. Sebelah mana? Sebelah luar. Ya gak ketok aku. Gak bisa bersaksi gitu loh. Makanya kalau ngaji itu di dalam itu. Saling melihat. Jadi kita besok bisa saling menolong. Betul ini. Sahih hadisnya. Jadi besok itu yang ngaji ini bisa saling menolong. Dan sampai gak ketok aku ini.
Loh saya ngaji sebelah mana? Belakang, sebelah mana? Saya baliknya tiang. Ya enggak gitu aku. Terus ditanya Allah, kelihatan? Enggak, pasti saya Allah enggak lihat mata saya kan gitu. Nah, saudara-saudaraku. Maka orang-orang yang qalbuhu mulaqafil masjid, hatinya terpaut ke masjid, ini mensucikan jiwanya. Yang keempat, warujulani yuhabba filahi jamata alaihi wa tafarraqa alaihi. Apabila orang-orang bertemu dengan satu dengan yang lainnya, saling mencintai karena Allah dan berpisahnya juga karena Allah, ini orang yang jiwanya mulai suci. Maka para istri, ada para istri ya di sana ya. Lalu para istri, maka cintailah suami Anda itu karena Allah. Jangan pernah Anda mencintai suami karena dahsyatnya lembur. Bahaya sudah. Ya. Jiwanya parah kalau mencintai istri, suami karena dahsyatnya lembur. Bojoku mbak, nek lemburi sak mulih mbak. Nek gak lembur mbak, tak pun turu sofa. Naudzubillah min dzalik. Para istri jaga kesucian jiwa. Para suami, cintailah istri karena Allah. Jangan karena fisik. Kalau karena fisik, dulu Pak, sebelum menikah, bentuknya biola Pak. Biola. Setelah menikah sekian lama, sama bentuknya. Tapi jadi bass betot Pak. Sama kayak biola, tapi tambah gede Pak. Nah kalau kita mencintai karena fisik, sakinah mawaddah warahmah gak akan pernah tertembus. Jaga jiwa ini. Sucikan dan bersihkan. Yang kelima. Warajulun talabathum ra'atu zatu mansibiu wa hamalin faqala ini aku fulaha. Apabila seorang laki-laki yang diajak bermaksiat oleh wanita sampai berzina dan wanita itu cantik serta kaya, qalu akhafallahu. Aku takut sama Allah. Mantap itu jiwanya dia. Bersih dia. Ya, jadi kalau diajak berzina, akhafullah, saya takut sama Allah. Maka orang-orang yang takut pada Allah, itulah orang-orang yang tazkiyatun nafasnya bagus. Disebutkan Allah di surat 67 Al-Mulk ayat 12. Innal ladina yaksawna rabbahum bil ghaib lahum maghfirah wa ajrun kabir. Maka orang-orang yang takut pada Allah, terutama di saat dia sedang sendiri. Sedang sendiri itu mau korupsi bisa Pak, mau nyelotet bisa, mau main bisa. Kalau sedang sendiri itu tidak ada yang lihat. Tapi dia yaksana rabbahum bil ghaib. Dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia meyakini Allah melihatnya. Orang yang seperti itu dua jaminannya, lahum maghfirah wa ajrun kabir. Lahum maghfirah ini berarti dosa dan kesalahannya diampuni Allah, ajrun kabir ini dijamin surga. Yang keenam, ada 7, setelah itu kita diskusi. Warajulun tasaddaqa akfa hatta la ta'amala wa tatanfiku yaminuhu. Orang-orang yang kalau dia infak sedekah itu sembunyi-sembunyi. Sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanan. Itu keren Pak. Jadi khairu amalan yadaihi yumna mina yusra. Yang terbaik kanan tutup dengan yang kiri. Orang sekarang Pak, kota infak lewat sama Pak ditutup. Tapi bukan karena hadis. Sebab kalau dibuka, rongeng. Padahal maksud Rasulullah khairu amalu yang terbaik. Masuk rangewu yang terbaik kan gitu. Nah, maka disinilah diminta takmir masjid. Kalau ada orang nyumbang benar-benar tidak mau disebut namanya, jangan disebutkan. Tolong jangan disebut. Tuh, kita harus punya laporan Pak. Saya tanggung jawab. Sebut hamba Allah. Tulis hamba Allah. Kalau mau catatan tersendiri jangan diumumkan. Yang sekian dari Pak ini. Tapi yang mengumumkannya kalau tidak mau disebutkan, sebut hamba Allah. Ada loh Pak orang yang minta disebutkan. Wis sumbangannya gak sepiro. Jaluk disebut no. Ojo lali ya sebut no. Sumbangannya gak ada yang begitu. Ada lagi orang yang mau nyumbang itu kalau tonggonya nyumbang Pak. Ada orang model begitu. Kalau tonggonya tidak nyumbang, tidak keluar dia tidak mau. Jadi ngenteni. Namanya nyumbang, baru dia nyumbang. Nah, kalau punya jamaah yang model begitu, ini ngenteni tonggonya nyumbang. Nah, itu corongnya depno rumahnya Pak. Sampai ngomong, si fulan sudah nyumbang 10 juta. Nanti tangi deh Pak. Langsung, nyumbang, aku melok gitu. Ada orang model begitu juga ada.
Tapi sebaik-baiknya kata Allah melalui hadis Rasul adalah orang-orang yang syammaluhu mahtusifuku yaminuhu. Apa yang dilakukan kanannya sebaiknya kiri atau yang lain tidak usah melihat. Jadi artinya sembunyi-sembunyi. Tapi kalau nyumbang untuk disebutkan supaya teman yang lain bangkit itu pun boleh. Namanya fastabihul khairat. Mengajak orang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah ini ada saudara-saudara kita yang sedang musibah di mana? Semeru. Ayo kita berlomba-lomba membantu mereka. Karena Rasul pesan juga nih. Saya ambil dari Bukhari. Perawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, al-muslim akhul muslim. Setiap muslim, saudara muslim yang lain. Layat limuhu wala yuslimuhu. Maka jangan pernah mendolimi saudara muslimmu dan jangan membiarkan tanpa pertolongan. Mangkana hajati akihi, fajati kurbata ilai hajatihi. Siapa yang memikirkan hajat saudara muslimnya yang sedang musibah, maka Allah akan memikirkan hajatnya dia. Urusi hajatnya dia. Waman farroja muslima kurbata, farroja kurbata ilaihi di dunia wa yaumal qiyamah. Maka siapa yang membebaskan kesulitan saudara muslimnya, Allah bebaskan kesulitan dia dunia akhirat. Matan terakhirnya waman sataro muslim sataro kurbata ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi kekurangan saudara muslimnya, Allah tutupi kekurangan dia di yaumul hisab. Maka Assalam ada yang mengarah ke sana. Ada dari Assalam. Nah ini kesempatan silakan titipkan ke takmir. Yang terakhir yang ketujuh. Wa rajulun dzakarallaha khaliya fafaddat ainuhu. Orang-orang yang senantiasa ingat Allah dalam zikir-zikirnya. Dan dia sampai menangis. Sebab menangis. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu jaminan surga enggak? Halo? Rasul jaminan surga enggak? Jaminan. Rasul jaminan dapat ampunan Allah enggak? Jaminan. Itu kalau sholat malam doa sampai nangis enggak? Halo? Sampai nangis. Menangis. Itu jaminan surga. Kita ada mungkin jamaah yang sudah dapat sertifikat dari langit. Saya mau lihat, mau baca. Ada jaminan masuk surga dan ampunan dosa. Boleh lihat? Kita tidak punya tapi belebes ya. Maksudnya saudaraku, maka orang-orang yang dia sampai ingat Allah dan dia menangis terhadap apa kekurangan-kekurangannya. Ini berarti pensucian jiwanya sudah mulai semakin baik. Mudah-mudahan sudah setengah jam. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, inayah, bimbingan dan pertolongan agar kita mampu menjaga tazkiyatun nafas kita sehingga kita bisa mampu mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Dah kita diskusi. Coba kita lihat Al-Baqarah 155, 156, 157. Perhatikan. Walan nablu wa nakum bisai'in minal khauf wal ju' wa nafsim minal amwal wa anfus wa samarat wa basiri sobirin. Kami pasti akan menguji kalian dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, samarat. Buah-buahan ini bukan dondong, duku, salak, gendong apa becak, melaku timik-timik itu bukan. Samarat ini makanya bahasa Arab itu kaya Pak. Bahasa Indonesia tidak punya padannya. Samarat itu buah karya manusia, hasil manusia bisa hilang atau diberangus. Contohnya rumah saudara-saudara kita sekarang yang di sana itu tertutup semua, terkubur. Berarti itu samarat, itu namanya samarat. Makanya bahasa Arab itu kaya. Bahasa Indonesia ini tidak punya padan katanya. Nah, jadi kalau lihat dari situ berarti tidak mungkin tidak ada ujian. Jadi kita pasti diuji. Mana yang lebih utama, zahir atau dohir? Batin. Dua-duanya. Karena begini. Lihat surat 91 tadi. Ayat 7. Wan nafsiu wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Fujur dan takwa ini itu baru ada kalau ada jiwa. Jiwa ini baru ada kalau tubuh dan roh bersatu. Kalau tubuh dan roh hilang, jiwa ini nggak ada. Jadi tazkiyatun nafas, penjaga jiwa. Jiwa itu ada kalau ada roh dan jasad, baru ada jiwa. Makanya kenapa di padang mahsyar ketika roh di surat 23 ayat 100, wa mi wa arihim ala barzakhun ila yauma yub'atsun. Maka ketika roh itu disatukan lagi dengan tubuh di hari kebangkitan, nah saat itu jiwa dikembalikan. Nah baru terjadi hisab. Nah, sehingga kalau pertanyaannya mana yang lebih baik, dohir atau batin, kedua-duanya harus imbang, harus sama. Nggak boleh batin saja, dohir saja, harus imbang. Karena jiwa itu terjadi dengan adanya roh dan jasad. Terjawab Bapak? Baik. Dijawab di surat 91 ayat 7 sampai 10. Ada lagi yang lain? Cukup? Kalau cukup saya berangkat ke Mojokerto, mohon doa. Saya diminta untuk kajian Ahad pagi di Mojokerto hari ini. Tapi kalau masih ada sampai jam 5 saya masih sanggup. Ada? Karena lewat tol. Sudah, tidak ada lagi. Ayo kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما